Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Ada Sri Andriani Putri, Andini Putri Patricia, Alif Lamsyah Saputra, dan Irma Dilla. Baiklah, kami akan membahas materi tentang teori konsep motivasi dan harapan hidup. Selamat menyimak. Hosting. Teori hierarki Maslow. Teori hierarki Maslow adalah teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943. Dilansir dari laman Learning, hierarki Maslow menggambarkan serangkaian kebutuhan fisiologis dan emosional untuk kepuasan manusia yang diatur dalam hierarki atau urutan kebutuhan manusia. Teori hierarki Maslow mengurutkan kebutuhan manusia dimulai dari paling bawah ke paling atas, yaitu bagian A, kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut keberlangsungan hidup manusia berupa oksigen, makanan, tidur, air bersih, kemampuan homeostatis, dan juga sekresi. Bagian B, kebutuhan keamanan, merupakan kebutuhan rasa aman manusia, meliputi keamanan pribadi, keamanan keuangan, kesejahteraan pekerjaan, keamanan keluarga, dan moralitas. Bagian C, kebutuhan sosial, yaitu interaksi antar sesama manusia seperti pertemanan untuk dicintai, keluarga, kolega, maupun sekedar kenalan. Bagian D, kebutuhan penghargaan. Manusia membutuhkan kebutuhan penghargaan yang berupa rasa percaya diri, rasa respek kepada sesama, rasa dihormati dan menghormati orang lain, dan juga perasaan diakui karena bakat maupun kemampuan. Bagian E, kebutuhan aktualisasi diri adalah potensi penuh seorang manusia dan ambisi pribadi. Kebutuhan aktualisasi diri dapat berupa kreativitas, spontanitas, dan juga kemampuan pemecahan masalah. Materi selanjutnya adalah teori motivasi prestasi McClelland. Menurut McClelland, motivasi prestasi adalah usaha mencapai kesuksesan atau berhasil dalam kompetisi dengan suatu ukuran keunggulan yang dapat berupa prestasi orang lain maupun prestasi sendiri. McClelland mengemukakan bahwa ada 6 karakteristik individu yang mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi, yaitu pertama, perasaan yang kuat untuk mencapai tujuan, yaitu keinginan untuk menyelesaikan tugas dengan hasil yang sebaik-baiknya. Kedua, bertanggung jawab, mampu bertanggung jawab terhadap dirinya dan menentukan masa depannya, sehingga apa yang dicita-citakannya berhasil dicapai. Ketiga, evaluatif, yaitu menggunakan umpan balik untuk menentukan tindakan yang lebih efektif guna mencapai prestasi. Kegagalan yang dialami tidak membuatnya berputus asa, melainkan sebagai pelajaran untuk berhasil. 4. Mengambil risiko sedang, artinya tindakan-tindakannya sesuai dengan batas kemampuan yang dimilikinya. Kelima, kreatif dan inovatif, yaitu mampu mencari peluang-peluang dan menggunakan kesempatan untuk dapat menunjukkan potensinya. Terakhir, menyukai tantangan, yaitu senang akan kegiatan-kegiatan yang bersifat prestatif dan kompetitif. materi selanjutnya adalah teori Erk-Alder. Teori Erk adalah teori yang dikembangkan dari teori hierarki Maslow oleh seseorang psikologis bernama Clayton Paul Alderfer. Teori Erk-Alder menunjukkan bahwa ada 3 kelompok kebutuhan inti, yaitu E untuk existence atau eksistensi, R untuk relatedness atau keterkaitan, dan G untuk growth atau perkembangan. Yang pertama, kebutuhan eksistensi adalah kebutuhan dasar melingkupi kebutuhan fisiologis, keamanan, dan kenyamanan, misalnya udara,
makanan, air, tempat tinggal, dan kesehatan, serta pekerjaan yang aman. Kedua, kebutuhan keterkaitan adalah kebutuhan interpersonal seorang manusia dengan manusia lainnya dalam kebutuhan sosial, misalnya dengan pasangan, teman, maupun keluarga. Dan yang ketiga, kebutuhan perkembangan adalah kebutuhan seseorang untuk mempertahankan harga diri dan melakukan aktualisasi diri. Misalnya kepercayaan diri, prestasi, kreativitas, dan kemampuan pemecahan dan masalah. Baik, sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Gumawo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.